Jumpa lagi di Jakarta TV. Ya, RTX 3050 series untuk laptop itu sudah hadir. Beberapa dari kalian mungkin bahkan udah punya ya. Ya, ini adalah seri GPU laptop yang sangat menarik sekali karena harganya bisa membuat laptopnya jadi terjangkau, tapi performanya tetap ala RTX. Dan aplikasi-aplikasi gratis ekstra yang untuk streamer, yang untuk video conference itu otomatis jadi bisa digunakan kalau laptopnya pakai si RTX series ini. Ya, jadi kita akan menguji si RTX 3050 dan 3050 Ti dengan laptop Acer Nitro 5 keluaran terbaru tahun 2021. Ya, baru-baru ini Nvidia meluncurkan dua varian terbaru dari lini GeForce RTX 30 series yang ditujukan untuk laptop gaming dan laptop content creator mungkin ya, yang harganya terjangkau. Dua varian tersebut adalah RTX 3050 Ti dan GeForce RTX 3050 laptop GPU. Lucunya, GeForce RTX 3050 Ti dan GeForce RTX 3050 ini belum dirilis di platform PC desktop. Nvidia justru memilih untuk merilis duluan yang versi laptopnya. Tentunya jika melihat skema penamaannya, GeForce RTX 3050 Ti itu akan punya kelas performa yang lebih tinggi di atas RTX 3050. Nah, berdasarkan pemantauan kami, sejumlah produsen laptop sudah mulai memasarkan produk berbasis GeForce RTX 3050 series ke pasar Indonesia dengan harga jual yang sebelumnya susah dijangkau untuk sebuah GeForce seri RTX. Kelasnya ini di belasan juta rupiah. Nah, tentunya RTX 3050 Ti dan 3050 ini tetap mewarisi fitur-fitur yang dimiliki oleh GeForce RTX 30 series lainnya seperti Ray Tracing dan DLSS dan berbagai macam fitur yang terkait dengan Tensor Core-nya tentunya ya. Jika melihat lini GeForce RTX 30 series untuk laptop ya, seri 3050 tentunya akan langsung berada di bawah RTX 3060. Sementara itu jika dibandingkan dengan pendahulunya, GeForce RTX 3050 series ini seharusnya akan menggantikan peran dari lini GeForce GTX 16 series seperti 1650, 1650 Ti dan bahkan 1660 Ti. Terlebih lagi kalau kita lihat harga laptop gaming yang pakai GeForce RTX 3050 series ini nggak jauh beda dengan laptop gaming yang pakai GTX 16 series. Tentunya karena datang dari seri RTX 3050 itu punya fitur-fitur dan kemampuan yang nggak dimiliki oleh GTX. Pemosisian produk ini tentunya memang sejalan dengan key messaging dari Nvidia ya untuk GeForce RTX 3050 series, yaitu yang katanya namanya Step Up to the Power of Second Generation RTX with GeForce RTX 3050 Laptop Family. Wow, 3050 mungkin ya. Nah, di mana GeForce RTX 3050 series ini akan menjadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan pendahulunya yang pakai 16 series karena mampu menawarkan kemampuan teknologi grafis yang lebih baik untuk gamer dan mungkin content creator juga ya. Nah, oke, untuk spesifikasi kita lihat dulu yang 3050 Ti laptop GPU. GPU-nya ini adalah GA107. Arsitekturnya Ampere, CUDA cores-nya 2560 unit, memori busnya 128 bit, konfigurasinya adalah 4 GB GDDR6, nggak ada varian lain ya, 4 GB GDDR6. Untuk GPU boostnya di 1035 sampai 1695 MHz. GPU subsystem power atau graphics powernya itu berada di antara 35 sampai 80 watt. Jadi ini yang menarik ya. Di sini kita bisa lihat bahwa tergantung laptopnya, kalau misalnya mau tipis atau yang ringan gitu, nilai GPU subsystem power atau graphics powernya bisa diturunkan ke peringkat yang lebih rendah. Jadi tadi itu ya yang 30 sampai 80 itu bukan dinamis tapi mesti dipilih gitu ya. Nah, hal ini yang membuat laptop tipis keluaran 2021 itu akan bisa memiliki performa grafis yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Contohnya, salah satu contohnya adalah Acer Swift X yang udah dipasarkan di Indonesia dan kita udah pernah bikin pengujian secara live. Dia udah pakai RTX 3050 series ya. Menarik, tipis bisa pakai itu. Kemudian dia punya Ray Tracing cores second generation, Tensor cores-nya third generation. Interface-nya sudah PCI Express 4.0, resizable bar supportnya udah ada tentunya ya di situ ya. Sementara untuk Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU ya dibandingkan dengan kakaknya tadi itu ya, dia hanya berbeda di CUDA cores. CUDA cores-nya tadi bukan 2500-an tapi di 2048 unit, tetap 2000-an juga sih ya. GPU boost clock-nya 1057 sampai 1740 MHz. Jadi ini lucu di sini. 3050 bisa boosting lebih tinggi di atas 3050 Ti. Mungkin ya karena CUDA cores-nya lebih sedikit gitu ya. Jadi ya mungkin efeknya tidak sebesar kalau CUDA cores-nya banyak. Nah, untuk pengujian ini kita menggunakan Acer Nitro 5 keluaran 2021 karena memang ada tipe yang memiliki RTX 3050 dan yang 3050
3050 Ti. Jadi dengan mudah ini bisa dibandingkan. Oh ya, Acer Nitro 5 ini memang dikenal sebagai produk laptop gaming yang performanya tinggi dari Acer tapi harganya terjangkau ya. Memadukan Acer Nitro 5 dengan GeForce RTX 3050 series ini memang jadi pilihan yang oke banget nih. Membuat harga laptopnya tetap terjangkau sambil tetap menawarkan performance yang tinggi dengan teknologi terbaru ya. Nah, bicara soal teknologi terbaru, si Nitro 5 yang kita tes ini juga sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 yang ada pilihan Core i7 dan ada Core i5. Nah, untuk yang kali ini kita pakai ini yang menggunakan Core i7 11800H 8 core 16 thread, tapi ada varian yang pakai Core i5 11400H juga. Dalam pengujian ini konfigurasi standarnya adalah 16GB DDR4 3200 MHz tapi single channel. Dalam pengujian ini karena kita ngetes RTX 3050-nya ya, jadi kita bikin konfigurasinya jadi dual channel 2 kali 16GB untuk memastikan performance yang dikeluarkan bisa full, bisa utuh ya. Konfigurasi ini kami dapatkan dengan cara ya ada dua laptop masing-masing punya 16GB single channel, kita cabut aja pindahin ke sebelahnya gitu. Jadi kita memang ngetes di 32GB total RAM ya. Tapi seharusnya nggak akan jauh beda kalau untuk gaming karena gaming tidak akan makan lebih dari 16GB RAM biasanya. Kita menggunakan dua keping ini untuk memperoleh performance yang lebih tinggi dari sisi channelnya karena lebih besar channelnya, bandwidthnya lebih besar untuk tidak menghambat si graphics cardnya sendiri. Nah, untuk storage ini 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Nah, baik Nitro 5 yang pakai RTX 3050 Ti maupun yang pakai 3050 itu GPU-nya itu sama-sama memiliki maksimum graphics power di 75 watt. Jadi makin pas lagi pengujiannya ya. Kalau dua-duanya sama-sama 75 watt kita bisa cek benar-benar selisih performance antara GPU dengan GPU. Dan fitur resizable bar itu sudah aktif di kedua laptopnya. Oh ya, dua laptop ini juga menyalakan integrated graphics dari si CPU yang pakai Intel UHD graphics dan ini bisa switching, menandakan bahwa fitur Nvidia Optimus-nya aktif di kedua laptop ini. Nah, untuk display layarnya adalah 15,6 inci Full HD 144Hz. Kita langsung aja ke hasil pengujian ya. Pengujiannya kita lakukan menggunakan setting high performance mode dengan fan control max yang diaktifkan dari software Nitro Sense. Kita start dari content creation dulu. Blender dulu 2.92 rendering time ya. BMW 27 Scene resolusinya di 1920x1080 pixel, render resolusinya di 50%. Nah, di sini kita dapat GeForce RTX 3050 Ti itu 1 menit 4 detik. Oh, kencang ya. Sementara RTX 3050 itu 1 menit 10 detik. Beda tipis. Oh, kalian mau tanya kalau tidak pakai RTX-nya? Oke, kita pakai prosesornya aja. Kebetulan prosesornya kan Core i7 11800H. Ya, kalau hanya pakai prosesornya aja, ini semua harus dikerjakan dalam waktu 4 menit 5 detik. Ya, jadi begitu pakai RTX 3050, tinggal seperempatnya. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Kita coba dulu yang 4K. Ingat video 4K kami ini adalah video 4K 62 menit 7 detik. Diedit lalu diekspor ke 4K 60 lagi untuk YouTube. Nah, untuk pembanding kalau kita pakai prosesornya aja, kita butuh waktu kurang lebih 9 menit untuk mengekspor. Kencang juga nih prosesor ya, ini 4K 60. Tapi kalau kita pakai RTX 3050 Ti, kita butuh waktu 2 menit 30 detik. Jadi dari 9 menit turun ke 2 menit 30 detik. Ingat videonya 2 menit 7 detik. Yang menariknya adalah RTX 3050 sama 2 menit 30 detik juga. Jadi nggak terlalu jauh beda di sini ya. Beda dengan Blender tadi yang ada selisihnya. Lalu kalau kita pakai Full HD gimana ya? 1080p 60 fps sama videonya 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai software only atau prosesornya aja 3 menit 46 detik. Nah, pada saat kita menggunakan RTX 3050 Ti 1 menit 4 detik dia selesainya. Lalu pakai RTX 3050 yang polosnya ya 1 menit 5 detik. Nggak jauh beda ya. Jadi emang ini monster tapi ya harganya masih bisa terjangkau sih 3050 ini. Nah, untuk penggunaan skenario desain, rendering atau content creation lainnya, sebenarnya sih kami akan sangat menyarankan kalau kalian pakai Nvidia Studio Driver. Bukan karena performance-nya sih sebetulnya, tapi lebih ke arah kestabilannya. Karena dia nggak sering-sering update ngikutin game. Nggak. Dia update-nya ngikutin software content creation-nya, bukan ngikutin game. Jadi lebih stable. Nah, bicara soal game, tentunya kita harus tes buat gaming. Kita mulai dulu dari tes yang sintetik ya, 3D Mark Firestrike Graphics Score untuk melihat perbandingannya dengan yang lain. Kita bisa lihat di sini bahwa RTX 3050 Ti itu skornya adalah di kisaran 14.832 poin. Sementara RTX 3050 di 13.373 poin. Ini lihat kebedaannya tuh ada sekitar 10%. Nah,
sekarang mari kita lihat kalau GeForce GTX 1660 Ti Max Q berapa? Ada di kisaran 13.742 poin. Jadi RTX 3050 ini lebih mirip ke GTX 1660 Ti Max Q. Sementara itu kalau kita lihat GeForce RTX 2060 Max Q gimana? Itu ada di kisaran 15.577 poin. Jadi yang 2060 Max Q ini bersaingnya ke RTX 3050 Ti. Tapi perhatikan ya, itu hanya skor 3D Mark. Dia tidak menghitung DLSS dan lain-lain ya. Enggak, dia cuman raw performance doang. Oke, kita masuk ke gaming gimana? Kita masuk kompetitif gaming dulu. Dota 2 1920x1080, rendering scale-nya di 100%, quality preset-nya di fastest. Yang 3050 Ti itu bisa 150 sampai 210 fps. Sementara itu RTX 3050 itu 150 sampai 210 fps juga, nggak terlalu jauh beda. Karena ini sudah cenderung lebih mengandalkan prosesor juga ya, selain graphics card. Lalu kalau kita pindah ke CSGO ya, 1920x1080, quality settingnya di low, karena ini buat pertandingan e-sport settingannya. GeForce RTX 3050 Ti bisa 350 sampai 570 fps. Oke, mau cari monitor baru yang 300-an Hz itu, yuk, bisa pakai 3050 aja. Kemudian RTX 3050 itu bisa di kisaran 330 sampai 520 fps. Tetap kencang juga ya. Mantap. Oke. Lalu kita beralih ke AAA game. Pertama-tama kita coba Death Stranding dulu. 1920x1080, quality settingnya di very high dan DLSS kita hidupkan di quality mode ya. Dan kita masih bisa dapat RTX 3050 Ti di 90 sampai 110 fps, sementara RTX 3050 yang polos di 80 sampai 100 fps. Kemudian Shadow of the Tomb Raider 1920x1080, RTX-nya masih kita hidupkan di medium dan kita bisa dapatkan GeForce RTX 3050 Ti itu 60 sampai 70 fps dengan kualitas gambar yang cakep banget. Lalu RTX 3050 bisa 55 sampai 65 fps, tetap playable dan enak banget dan kualitas gambarnya tinggi. Kemudian beralih ke Assassin's Creed Valhalla 1920x1080, kualitas settingnya ada di medium. Nah, RTX 3050 Ti bisa 60 sampai 70 fps. Kemudian untuk RTX 3050 nggak kalah juga ya, bisa 55 sampai 65 fps. Ada perbedaan tipis tapi dua-duanya sama-sama enak untuk dimainkan. Oke, kita beralih ke Cyberpunk 2077. Nah, yang satu ini emang berat banget ya. 1920x1080, quality settingnya di medium. Kita pakai DLSS di quality mode. Sementara RTX kita matikan karena luar biasa berat di sini ya. Mungkin karena GPU-nya atau mungkin juga karena VRAM-nya yang nggak terlalu besar di sini. Crowd density kita bisa taruh di high, nggak ada masalah. Dan DLSS tadi kita pakai untuk meringankan si game ini. Oke, GeForce RTX 3050 Ti itu bisa 50 sampai 70 fps. Sementara itu 3050 bisa bervariasi di rentang 40 sampai 70 fps tergantung banyaknya orang yang berada di sekitar si karakter utama. Beralih ke game control ya. 1920x1080 settingannya quality setting di high, kemudian DLSS on dan di sini RTX-nya masih bisa hidup. Untuk 3050 Ti rata-rata di 40 sampai 50 fps walaupun kadang-kadang bisa drop ke kisaran 36 fps kalau lagi ada banyak objek dan efek. Kemudian untuk RTX 3050 rata-rata lagi-lagi 40 sampai 50 fps dan bisa dengan drop juga tapi sedikit lebih rendah ke 34 fps saat banyak objek dan efek-efek yang ditampilkan. Lalu kita beralih ke Red Dead Redemption 1920x1080, quality settingnya di balance dan kita bisa hidupkan DLSS di sini ke quality mode dan kita bisa dapatkan 3050 Ti jalan di 50 sampai 70 fps. Sementara itu untuk 3050 polos dia 45 sampai 70 fps. Walaupun terkadang masih ada gejala drop sedikit ya. Ya, jadi ini memang terlihat bedanya ada di situ. Si 3050 sedikit rendah untuk frame rate terendahnya. Sedikit doang, nggak terlalu jauh, masih bisa dimainkan. Lalu Watch Dogs Legion 1920x1080, quality setting saya di medium, DLSS kita hidupkan di quality mode, sementara RTX-nya masih bisa di high dan kita dapat RTX 3050 Ti di 60 sampai 70 fps, RTX 3050 50 sampai 65 fps. Ya, nggak ada masalah ya, game satu ini mulus, lancar dan kualitasnya tinggi banget gambarnya. Oke, kita lihat juga suhu kerjanya, tapi ingat suhu kerja ini berarti itu yang terjadi dalam Acer Nitro 5 ya. Oke, Trimark Firestrike Stress Test RTX 3050 Ti suhu kerja tertingginya yang dicapai ya cuma 62 sampai 63 derajat Celcius. Sementara itu RTX 3050 tertingginya 60 sampai 62 derajat Celcius. Jadi kelihatan ya memang RTX 3050-nya sedikit lebih rendah ya suhunya ya. Mantep ini. Lalu kalau kita main Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit RTX 3050 Ti
Suhu tertingginya itu hanya sekitar 63-65 derajat Celcius. Sementara itu RTX 3050 suhu tertingginya di 62-64 derajat Celcius. Mirip kalau di sini ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Kapasitas VRAM dari RTX 3050 series ini memang 4 GB. Ini agak ngepas untuk game modern ya. Ini membuat performa GeForce RTX 3050 series ini kurang optimal kalau kita pakai setting grafis yang membutuhkan VRAM di atas 4 GB. Jadi pastikan settingannya memang untuk VRAM yang di bawah 4 GB. Jadi jangan terlalu di-push juga karena GPU-nya kuat, cuma penampungannya yang agak kurang besar aja ya. Nah, kalian juga selalu harus memperhatikan maksimum graphics power pada saat kalian membeli sebuah laptop yang pakai RTX 3050 series. Karena ini nggak bisa diubah. Semua pengujian yang kita lakukan ini berdasarkan 2 GPU yang maksimum graphics powernya itu sama-sama di 75 watt. Ingat, ada 3050 series yang bisa serendah sekitar 30-40 watt. Performa gamingnya tentu akan beda dibandingkan yang 75 watt ini. Mau tahu dari mana maksimum graphics powernya? Tertulis di drivernya kok sebetulnya. Kalau kita nge-review pasti kita kasih tahu juga maksimum graphics powernya ada di berapa. Oke? Nah, next point menariknya apa? Kemampuan GeForce RTX 30 series dengan harga paling terjangkau saat ini. Ini beda dengan generasi yang dulu ya. Gamer sekarang bisa menikmati fitur dan kemampuan GeForce RTX di laptop gaming yang lebih terjangkau berkat hadirnya si RTX 3050 series ini. Sebelumnya kan kalau udah terjangkau udah pasti 16 series yang tanpa RTX. Berdasarkan pantauan kami, gamer juga udah bisa mendapatkan laptop gaming GeForce RTX 3050 laptop GPU ini dengan harga di bawah 15 juta seperti si Acer Nitro ini. Versi Core i5-nya bisa di bawah 15 juta. Nah, performa gaming yang tinggi diperoleh dengan fitur grafis seperti varian RTX 30 series yang ada di atasnya. Kalau ditanya perbedaan performa pada pengujian gaming, kami lihat perbedaan yang tidak terlalu signifikan sebetulnya antara RTX 3050 Ti dengan 3050. Walaupun begitu, dengan spesifikasi yang lebih tinggi, RTX 3050 Ti punya tingkat minimum frame rate yang lebih baik. Ini tentunya berujung ke kenyamanan bermain game ya. Nah, menariknya pada game tertentu fitur ray tracing masih bisa dihidupkan tanpa mengorbankan kenyamanan bermain akibat frame rate yang terlalu rendah. Tentunya itu harus ditemenin dengan fitur DLSS supaya lebih ringan. Nah, kehadiran fitur DLSS ini juga membantu GeForce RTX 3050 series untuk menghasilkan tingkat frame rate yang tinggi tanpa perlu mengorbankan kualitas visual. Tentunya kalau gamenya support. Tapi game baru-baru untuk AAA banyak kan udah support sekarang sih. Poin berikutnya adalah dia siap untuk mengakselerasi pekerjaan skenario content creation. Waktu rendering ini sekarang bisa dipersingkat banget dan pekerjaan dapat cepat selesai. Tadi tuh mantap banget pakai RTX ya. Lalu suhu kerjanya juga rendah, bahkan kalau kita kasih beban kerja yang tergolong berat. Selain itu, hadirnya RTX series untuk laptop yang lebih terjangkau ini juga otomatis menghadirkan fitur spesial yang gratis, seperti RTX Voice misalnya, yang ya udah ada sih memang buat GTX juga, tapi pastinya akan lebih mantap fungsinya di RTX series. Aplikasi ini membuat kegaduhan di latar belakang kalian tuh jadi hilang. Jadi mau video call dari rumah itu aman. Walaupun lagi renovasi pun suara yang dangdung gerak-gerak itu hilang dari belakang kebisingannya. Lalu ada lagi yang namanya Nvidia Broadcast. Ini adalah aplikasi pelengkap untuk streamer dan ini adalah aplikasi gratis. Jadi selain membuang kebisingan di latar belakang, dia juga bisa memberikan virtual background. Bisa ngeblur atau ganti background bahkan tanpa pakai green screen. Ada auto frame membuat kamera seakan ngikutin gerakan kita. Itu bisa juga. Ini semuanya pakai GPU yang ngerjainnya. Kemudian ada video noise removal. Ini membuat kualitas webcam jadi kelihatan lebih bagus lagi walaupun aslinya ada noise-nya. Ya, jadi GeForce RTX 3050 series ini membuka potensi hadirnya laptop gaming performa tinggi dengan harga terjangkau dan laptop content creator pun ya. Nah, belum diketahui sampai semurah apa laptop gaming atau laptop high performance pakai GeForce RTX 35 series ini akan dijual. Walaupun kami berharap sih akan banyak produsen yang menjualnya di bawah 15 juta. Selain itu kami juga sangat berharap bahwa akan kian banyak laptop tipis yang pakai RTX 3050 dengan maksimum graphics power di kisaran mungkin 40 watt ya, atau 45 watt mungkin. Ini akan sangat baik sekali untuk content creator karena renderingnya kenceng tapi laptopnya nggak perlu tebal dan besar seperti laptop gaming. Dan masih bisa gaming juga. Jadi kehadiran RTX 3050 series untuk laptop ini bagi kami adalah angin segar yang akan membuat semakin banyak orang bisa menikmati teknologi GPU RTX series yang kekinian itu. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.